saya tahu bahwa semenjak kita semua menikah, kita semua punya ekspektasi, kita punya impian dan sebagainya. Kita punya, mungkin saudara memimpikan rumah yang besar, mungkin saudara memimpikan istri yang jauh lebih baik lagi, atau bahkan mungkin, atau saudara mungkin memimpikan untuk bisa punya anak dan sebagainya. Saya tentu mengerti semua impian itu, dan saya berdoa supaya Tuhan berkenan dan bisa mengabulkannya. Tapi izinkan saya menceritakan sebuah angle, saudara. Dan dimanapun Anda berada, saya berharap angle ini bisa jadi sesuatu yang membantu bagi saudara. Bahwa diberkati itu tidak mudah. Begitu banyak orang pengen sekali berkati, begitu banyak orang pengen punya anak dan sebagainya. Tapi saya pernah melihat di mata kepala saya sendiri, ada orang-orang ibu-ibu yang mencak sama anaknya, marah-marah sama anaknya. Padahal saya ingat sekali dulu ibu-ibu ini adalah orang berdoa untuk bisa punya anak, dan dia begitu iri kalau misalnya ada orang bisa punya anak. Nah, artinya saudara, tentu saya tidak berusaha mengesampingkan penderitaan seorang ibu yang masih ngurus anaknya masih kecil. Saya nggak mengesampingkan hal itu. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa diberkati itu sesuatu yang sama sekali tidak mudah. Bahwa di samping kita Tuhan memberi sesuatu, Tuhan juga menitipkan tanggung jawab sama kita. Saudara tahu nggak bahwa orang-orang yang gajinya paling tinggi adalah orang-orang yang pekerjaannya paling sibuk, paling sulit. Jadi di setiap kita mengelola, di setiap kita diberkati oleh Tuhan, kita juga diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Saudara mungkin pernah dengar bahwa ada satu cerita tentang bangsa Israel yang pengen pergi, dijanjikan Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian, yaitu di waktu itu dataran Palestina dan sebagainya. Istilahnya katanya tanah berlimpah susu dan madu. Mungkin saya nggak tahu saudara atau teman-teman pernah dengar atau enggak. Nah, tapi yang menarik adalah tanah berlimpah susu dan madu juga adalah tanah yang lengket. Jadi maksudnya adalah, tentu itu sebuah ekspresi, tapi artinya bahwa walaupun tanah kita semua berlimpah susu dan madu sekalipun, korek sesuatu jadi madu, korek sesuatu jadi susu, berarti itu juga tanah paling lengket. Artinya dibutuhkan tanggung jawab, dibutuhkan pengertian bahwa ini sesuatu yang besar, dan dibutuhkan tanggung jawab yang lebih besar untuk kita bisa mengelolanya. Artinya saudara, bahwa pada waktu kita itu diberkati dengan anak, kita diberkati dengan rumah, kita juga punya tanggung jawab untuk mengelolanya. Karena apa yang tidak bisa kita kelola akan hancur. Saudara ingat nggak? Teman-teman pernah ingat nggak? Ada rumah yang sudah lama tidak diurus, rumahnya itu bagus, tapi lama-lama gara-gara nggak diurus, begitu kita masuk rumah itu, tiba-tiba ada sarang laba-laba, tiba-tiba ada yang rusak. Kenapa? Karena kita, ini saya mau kasih tahu, segala sesuatu yang tidak kita urus dengan baik, kondisinya akan cenderung turun. Dan saya berdoa supaya itu nggak terjadi di pernikahanmu, saya berdoa supaya itu nggak terjadi di hubunganmu dengan anak-anakmu, saya juga berdoa itu nggak terjadi di hubungan keluargamu. Saya berdoa supaya semua yang Tuhan titipkan pada saudara bisa saudara kelola dengan baik. Karena memberkati itu urusan Tuhan, tapi mengelola itu urusan kita. Nah, ini yang saya juga percaya satu lagi saudara, bahwa seringkali banyak di antara kita berpikir bahwa misalnya, tapi saya nggak diberkatin. No. Ini yang saya pelajarin. Kita bukan yang nggak diberkatin, kita terlalu terbiasa dengan berkat. Terlalu banyak berkat hidup kita. Fakta bahwa Anda dan saya bisa mendengar hal ini membuktikan Anda dan saya sudah lolos dari pandemi, dan itu bukti bahwa Anda masih bisa napas dengan baik, dan itu adalah sebuah berkat yang harusnya kita bisa hargai lebih. Untuk Anda bisa bernafas, untuk Anda bisa melihat konten ini, untuk Anda bisa melakukan begitu banyak hal, bisa mendengar dengan baik, itu adalah sebuah berkat. Dan saya berdoa supaya saudara bisa memaksimalkan semua berkat Tuhan dan membawa ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Terima kasih. Take care.